banyak, bersifat terus, didapatkan dengan cara mudah. Bismillah wa ba'du, kita lanjutkan berkaitan masalah waktu-waktu sholat. Setelah kemarin kita ketahui tentang waktu-waktu sholat, termasuk orang yang sengaja meninggalkan waktu sholat sehingga sholatnya di luar waktu. Sah atau enggak? Diqadha apa enggak? Diqadha apa enggak? Enggak diqadha. Kenapa? Sengaja meninggalkan waktu berarti tidak diqadha. Berarti dia termasuk kafir. Kafirnya besar atau kecil? Sengaja meninggalkan sholat dari waktunya, berarti sholat di waktu yang lain. Itu termasuk kafir. Besar atau kecil kafirnya? Kecil. Kenapa kafirnya kecil? Maknanya tidak murtad. Bukan kecil, dosanya kecil, bukan. Dosanya tetap besar. Cuma jenis kafirnya, kafir apa? Kecil, dosanya tetap besar. Maknanya kafir kecil apa? Tidak murtad. Mana kafir besar apa? Murtad. Walaupun namanya kafir kecil, tetap dosanya besar sekali. Maka orang yang sengaja meninggalkan waktu sholat sehingga sholatnya sengaja di luar waktu, maka tidak diqadha. Kenapa? Dia kafir, tapi kafirnya kafir kecil karena masih mengakui sholat dan melaksanakan. Artinya dosa besar tapi nggak sampai murtad, di situ tidak diqadha, tapi yang ada harus tobat. Itu bagian akhir seperti itu. Sekarang kita masuk pada judul berikutnya, al-awqat allati nuhiya atau nuhiyat. Pantasnya itu nuhiyat, supaya nggak usah mengadakan penambahan, dipasang saja, dibaca saja dengan naha. Al-awqat allati naha, waktu-waktu yang Nabi melarang, naha. Ada allati, kalau dibaca majhul kudunya nuhiyat, tapi dibaca apa? Naha. Nah, silahkan dirubah harokatnya. Al-awqatu allati naha, waktu-waktu yang Nabi melarang. Naha kembali ke Nabi itu tetap naha. Waktu-waktu yang Nabi melarang sholat di waktu-waktu itu. Sudah dibaca hadisnya, ada 3 waktu yang Nabi SAW melarang kepada kaum muslimin sholat di 3 waktu. Termasuk di 3 waktu itu juga tidak boleh mengubur jenazah. Makanya siapa yang menjumpai 3 waktu itu, apabila tidak mengubur jenazah, tunggu sebentar sampai 3 waktu itu berlalu. Demikian juga ketika mau sholat ternyata masih ada di 3 waktu, tunda dulu, jangan dikerjakan sholat, tunggu beberapa saat. Sehingga ketika 3 waktu itu telah berlalu, silakan ia kerjakan sholat. Kapan 3 waktu itu? Satu, matahari proses terbit, mulai tampak berproses. Nah, bila sudah sempurna baru boleh. 2, matahari tegak berada di tengah persis di atas kepala, berarti benda belum ada bayangnya. Tegak persis di atas kepala, benda belum ada bayang-bayangnya. Yang ketiga kapan? Matahari proses tenggelam sampai tenggelam sempurna, berarti bundaran bawah mulai tenggelam dan selama proses itu
sampai tenggelam sempurna. Bila sudah tenggelam sempurna baru boleh. Lafat tadayyafu, ini fi'il mudhari atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Qad wazan apa? Qad wazan tafa'ala, ini bacaan ringan. Qad wazan tafa'ala, tadayyafa, mudhari'nya ya tadayyafu. Kalau fa'ilnya ya berbunyi tatadayyafu, diidghamkan tadayyafu, dibaca ringan tadayyafu. Berarti ada berapa bacaan? 3 bacaan. Tatadayyafu ini bacaan asli. Tafa'ala yatafa'alu, tatafa'alu, tatadayyafu, ini bacaan asli. Bacaan diidghamkan dengan menjadi dotnya disata, tadayyafu. Bacaan ringan tadayyafu, punya makna bertamu. Matahari bertamu, apa maknanya matahari bertamu? Ujung bawah mulai tenggelam. Selama proses tenggelam itu tidak boleh sholat. Bila sudah tenggelam sempurna baru boleh sholat. Lalu berikutnya Nabi SAW bayana menjelaskan illata. Apa illat? Sebab. Bukan ilat basa Jawa. Apa ilat basa Jawa? Lisan apa lidah? Lidah. Lisan itu mulut. Ilat basa Jawa, lidah. Tapi bahasa Arabnya illatun, punya makna sebab. Apa sebab sholat di 3 waktu ini kok dilarang? Ketika sedang terbit kenapa dilarang? Ketika sedang terbit kenapa dilarang? Karena setan di waktu itu sedang sujud kepada matahari. Layak wong Islam juga sujud, berarti barengi sujudnya setan, oleh madan-madani setan. Nggak boleh. Yang kedua, ketika matahari tegak, kenapa nggak boleh sholat? Ayo, tadi apa tadi? Neraka sedang dinyalakan. Neraka sedang dinyalakan. Makanya hindari waktu itu. Kenapa? Waktu dinyalakannya neraka. Tusjaru, dinyalakan. Yang ketiga, kenapa matahari sedang proses tenggelam kok juga dilarang? Jawab, setan juga sedang sujud kepada matahari ketika sedang tenggelam. Maka jangan sampai orang sholat. Kenapa? Barengi setan sedang sujud kepada matahari. Nanti dipandang dari jauh dianggap sama kan? Duh, setannya sama sujud, kamu suka sujud, berarti kamu bolanya setan ya? Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Misalnya enek karnaval, musiknya luar biasa, berbaris-baris perempuan meh udon joget. Ini kira-kira kita walaupun tidak punya kepentingan, tetapi ketika di jalan bareng dengan mereka, ini dipandang dari jauh apa? Dianggap rombongan. Makanya bila ada acara itu harus mencari jalan lain. Jangan sampai membarengi dengan mereka. Walaupun niatnya beda, nilainya beda, tetapi dipandang itu membarengi mereka. Itu diantara hikmah. Itu tadi diantara sebab pelarangan sholat di 3 waktu. Karena setan sedang sujud, makanya jangan sujud. Kenapa? Dipandang dari jauh, nah seolah dia sujud bersama mereka. Lalu judul berikutnya, dikecualikan dari pelarangan ini adanya waktu dan tempat.
Insya Allah nanti akan ada 5 kesimpulan sholat di 3 waktu itu boleh. Ada berapa? 5 sholat di 3 larangan boleh. Kenapa? Perkecualian. Perhatikan 5. Perhatikan 5. 5 sholat berkaitan waktu maupun tempat itu tidak dilarang. Walaupun sedang matahari proses terbit, sedang tegak, proses tenggelam dan sedang tenggelam. Di 3 waktu larangan ada 5 berikut ini tetap boleh-boleh saja. Kenapa? Perkecualian. Berarti mendapatkan hak istimewa. Yang pertama, berkaitan masalah waktu, yaitu ketika matahari sedang tegak, nggak boleh sholat, tapi ada yang boleh sholat walaupun matahari sedang tegak. Sholat apa? Sholatnya orang berkaitan masalah Jumatan. Sholatnya orang berkaitan apa? Jumatan. Jadi di hari Jum'ah, itu ketika orang sholat, mungkin tahiyatul masjid atau sholat mutlak, sholat yang lepas, artinya tidak terikat, yaitu menunggu imam datang, ditunggu sambil sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat apa namanya? Menunggu imamnya datang, nunggu sambil sholat 2 salam, 2 salam, 2 salam, sak kuwate. Sholat apa? Sholat? Ini saya ngantuk enggak ini? Sholat mutlak. Sholat apa? Sholat mutlak. Nah begitu. Semisal menunggu datangnya isya selepas maghriban, diisi dengan sholat 2 salam, 2 salam seakuwate, sholat mutlak. Makanya di hari Jum'ah orang datang menunggu imam, ditunggu sambil sholat 2 salam, 2 salam, 2 salam. Berapa kali salam? Gak ada batasan. Kuwate. Maka itu walaupun matahari sedang tegak, itu boleh. Matahari sedang tegak itu boleh. Nah begitu. Mana dalilnya? Dalilnya ini. Berkaitan hari Jum'ah seseorang bersuci, rambutnya diminyaki, minyak wangi keluarga dipakai, kemudian datang ke Jumatan, tidak boleh membelah 2 orang. Makanya siapa yang datang duluan ngambil sop depan. Bila sudah berjajar, ada orang itu membelahnya, dilewati tengahnya, tidak boleh. Melangkai pundaknya juga enggak boleh. Makanya siapa yang datang Jumatan, yang dipenuhi sop yang mana? Pertama, jangan sampai sop pertama masih ada celah, sop kedua sudah penuh, sehingga ada orang datang nanti bisa melangkai pundak. Boleh nggak melangkai pundak? Nggak boleh. Membelah, minta jalan? Nggak boleh. Makanya siapa datang ke Jumatan, depannya harus dipenuhi dulu rapat. Bila sudah, belakangnya penuhi rapat. Jangan sampai ada yang kosong, nanti di belakang datangnya akhir, nggak ada tempat, kemudian maju, melangkai pundak, membelah. Ini nggak boleh. Adabnya itu begitu. Summa yusali ma kutiba lahu, lalu dia sholat apa yang dimampukan. Berapa kali ini salamnya? Nggak ada batasan. Kemudian dia siam ketika imam bicara. Berarti sudah tidak mengadakan kegiatan ketika imam bicara. Yang ada adalah mendengarkan khutbah. Nah, ternyata di sini yang menjadi pelarang dari sholat itu bukan matahari di atas kepala. Apa yang melarang? Jangan sholat
ketika imam sudah naik mimbar, jangan sholat lagi. Berarti ini memberitahu kepada kita ada waktu yang dikecualikan, pantasnya dilarang, tapi yang itu tidak dilarang. Kapan itu? Di hari Jum'ah sambil menunggu imam, sholat 2 rakaat, salam 2 salam 2 salam, itu walaupun matahari sedang tegak di atas kepala, itu boleh. Yang pertama. Yang kedua berkaitan masalah tempat. Mana tempat itu? Di tempat itu sholat kapanpun boleh. Di tempat itu sholat kapanpun boleh. Sedang terbit, sedang tegak, sedang tenggelam. Di mana tempat itu? Di Masjidil Haram. Di mana tempat itu? Di Masjidil Haram. Ini perkecualian. Jadi orang di Masjidil Haram itu sholat wayah-wayah. Sedang apa? Terbit, tegak maupun tenggelam. Adapun sholat yang dilarang, ya semisal rawatib, qobliyah, zuhur, matahari masih tegak ya tidak boleh. Mau sholat duha, matahari sedang proses, ya tidak boleh. Sholat qobliyah maghrib, matahari sedang tenggelam, ya tidak boleh. Nah, tunggu waktunya. Tadi sudah 2 yang dikecualikan. Sekarang yang ketiga, boleh sholat di 3 waktu itu, yaitu buat orang yang ketiduran atau kelalen. Apa kelalen? Terlupakan, kelalen. Duh, aku orang sholat yo. Itu namanya terlupakan. Itu boleh sewaktu-waktu. Begitu bangun segera sholat, begitu ingat segera sholat. Kapan? Terserah. Karena dikatakan man nasiya sholatan falyusolli idza dzakaroha. Sapa sing kelalen dari sebuah sholat, supaya sholat ketika ingat. Ini enggak ada batasan waktu. Tidak ada denda kecuali segera sholat. Itu tadi yang ketiga masuk kategori pengecualian. Lalu yang keempat apa? Sholat sesudah wudhu. Sholat sesudah wudhu itu dikerjakan kapanpun, sedang terbit, tegak maupun tenggelam. Kasusnya Bilal. Lal, tadi malam saya masuk surga. Di depanku terdengar hentakan langkah kaki darimu ketika pakai sandal melaku. Itu kan gayanya Bilal melaku seperti itu. Kamu punya andalan amal apa? Kok sampai seperti itu? Apa jawabnya? Setiap kali berhadas, pagi, sore, siang, malam, kapanpun, langsung wudhu dan langsung sholat. Hebat nggak Bilal? Setiap kali hadas, sedina ngentut ping piro? Itu Bilal, luar biasa. Kapanpun hadas, pagi, sore, siang, malam, langsung wudhu. Selepas wudhu, sholat. Kapan waktunya? Jawab, kapan-kapan, pagi, sore, siang, malam, matahari sedang terbit, tegak maupun tenggelam. Itu pengecualian yang nomor 4. Pengecualian nomor 5 apa tadi? Ya, tahiyatul masjid. Siapa dari kamu masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Ini bebas waktu. Artinya di waktu yang dilarang dia tidak dilarang. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Apalagi yang lain yang berpotensi boleh kapanpun waktunya. Sholat tobat. Sholat apa? Tobat. Orang merasa salah pengen tobat, orang merasa salah pengen tobat, dia wudhu dan sholat. Itu juga kapan-kapan itu.
Itu juga kapan? Kapan-kapan. Berpotensi yang lain lagi boleh sholat apa? Istikharah. Sholat apa? Istikharah. Ingin diberikan pilihan terbaik, nggak tahu mana yang terbaik, ya wudhu sholat, setelah itu doa. Kapan? Kapan-kapan. Kapan-kapan. Berikutnya an-nahyu anitatawwa ba'datul fajri wa qabla sholatis subhi. Ketika fajar subuh telah tiba, subuh belum dikerjakan, salat yang boleh itu hanya 2. Fajar subuh telah tiba, subuh belum dikerjakan. Salat sunnah yang boleh hanya berapa? 2. Apa? Qobliyah subuh. Berarti tidak ada sholat menunggu imam 2 salam, 2 salam, 2 salam, tidak ada. Yang ada apa? Qobliyah subuh 2 selesai. Berarti sudah masuk waktu subuh, ada adzan, sholat sunnah yang boleh apa? Qobliyah subuh, cukup 2 saja. Kalau ada sholat-sholat lain, nanti bisa digabung niat apa? Selesai wudhu, apa nih? Tahiyatul masjid, gabung saja. Gabung saja. Sudah ada subuh, belum subuhan, ada beberapa macam sholat, sesudah wudhu, tahiyatul masjid, qobliyah, subuh. Gabung saja apa? Niat. Ini niatku ya sesudah wudhu, niatku ya tahiyatul masjid, niatku juga qobliyah subuh. Sekarang permasalahannya, bila qobliyah subuhnya di rumah, ke masjid ternyata imamnya belum tiba, berdiri saja sambil menunggu datangnya imam, atau langsung duduk, atau boleh sholat tahiyatul masjid. Qobliyah subuh di rumah, ketika ke masjid imamnya belum tiba, makanya berdiri saja sampai imam datang, atau langsung duduk, atau tahiyatul masjid. Jawab? Nah, silahkan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena berlakunya tahiyatul masjid bersifat umum, kapanpun. Berikutnya ada pelarangan sholat ketika qomat sudah dilafadzkan. Bila sholat sudah diqomati, maka jangan sholat kecuali sholat wajib. Artinya apa? Artinya bila sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, orang jangan sengaja memulai sholat sunnah, tidak boleh. Kenapa? Itu hak imam. Sekarang permasalahannya, sholat sunnahnya belum qomat, dapat separuh, tersusul iqamah, gimana? Dilanjutkan selesai atau dicukupkan? Jawab, bila kurangnya masih banyak, cukupkan. Bila tinggal sedikit, misalnya tinggal menyelesaikan bacaan apa? Tahiyat. Tahiyat kurang sedikit, ternyata tersusul iqamah, dicukupkan atau dituntaskan? Tuntaskan saja. Tuntaskan saja. Tapi apabila dipotensikan qomat selesai juga sholatnya belum selesai, ya jangan. Tapi bila tinggal kurang sedikit saja, itu bisa dituntaskan. Maknanya seperti itu. Ketika menuntaskan, ditutup dengan salam atau pergi gitu saja. Berdiri rakaat kedua,
alhamdulillahirabbil alamin, gitu mungkin dia membaca. Ada iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tinggalkan saja atau salam. Belum dijumpai dalil tutup dengan salam. Dikatakan tidak ada, ya sudah tinggalkan gitu saja. Saya lebih condong pada pemahaman yang ini. Karena tutupan dengan salam butuh dalil. Sementara belum dijumpai. Dan itu butuh dalil. Walaupun yang lain ada yang mengatakan cukupkan dengan langsung salam. Kenapa? Dikatakan sholat diawali takbir, diakhiri salam. Ada yang punya pemahaman begitu. Tapi kalau saya pribadi lebih cocok untuk apa? Tinggalkan gitu saja. Tinggalkan begitu saja. Berikutnya, tempat-tempat yang di situ dilarang orang untuk melakukan sholat. Ada berapa tempat dilarang melakukan sholat? 2. 1, area kuburan. 2, hammam, kamar mandi. 2 tempat itu tidak boleh. Kesimpulannya adalah, pertama, area kuburan. 2, tempat yang di sana ada najis. 2 atau 3 yang dilarang? 3. 1, area kuburan. 2, hammam, tempat najis. 3, tempat penambatan onta. Tempat penambatan onta. Gimana sholat di tempat penambatan unta? Enggak boleh. Bagaimana sholat di tempat penambatan kambing? Jawab, boleh. Berarti kalau begitu, kencing kambing najis enggak? Kotoran kambing najis enggak? Enggak. Kotoran unta? Enggak juga. Binatang yang dagingnya boleh dimakan setelah disembelih itu tidak najis, kencing maupun piraknya. Di tempat penambatan unta kok nggak boleh, kenapa? Permasalahannya bukan kencing piraknya najis, tapi ada alasan lain. Kenapa? Itu markasnya setan. Apa maknanya? Unta punya sifat seperti sifat bawaannya setan. Apa? Keras. Termasuk pembatal wudhu apa? Makan daging unta. Kambing enggak. Kenapa? Karena daging unta itu punya pembawaan, apa bawaannya? Bergejolak sehingga bisa menghilangkan kehusukan. Lek kambing itu tenang. Misalnya kita sholat enggak ada suara lengang, tenang kan? Tapi unta itu punya bawaan bagaikan kita sholat di tempat yang gaduh. Gimana bacaannya? Bledru apa ruwet? Bledru apa ruwet? Apa bledru? Ya ruwet. Aco bacaannya. Ini dijelaskan sebabnya. Kenapa? Fa'innaha minas syaiton. Itu ada 3 tempat nggak boleh untuk sholat. Apa tadi? 1, kuburan. Gimana? Masjid dibangun di atas kuburan? Jelas nggak boleh. Sekarang ada nggak area kuburan di masjid? Nggak boleh. Nggak boleh. Di sela-sela kuburan, menghadap kuburan, atau masjid dibangun di area kuburan, sama-sama nggak boleh. Sama-sama nggak boleh. Masjid, bumi semuanya masjid, alat bersuci, kecuali tempat yang disebutkan tadi. Untuk judul berikutnya, tema adzan, insyaallah bisa dibaca menyusul. Tak cukupkan, ada pertanyaan silahkan.